Sahabat Indonesia, di era digital, kemudian juga di era media sosial yang sudah sangat-sangat memasyarakat ini, maka yang namanya ilmu public speaking itu tetap diperlukan. Kenapa tetap diperlukan? Ya ini mengacu pada beberapa kasus yang ada ya. Di antaranya ada kasus seseorang yang terbunuh atau dibunuh gara-gara komunikasi di media sosial. Waktu itu di grup WA ya. Ada yang kemudian sampai meninggal dunia. Kemudian juga di Facebook grup juga ada yang meninggal dunia juga. Ada yang dari Facebook kemudian berujung pada kasus hukum. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu berbicara di depan umum itu tetap dimiliki oleh kita semua, siapa saja ya. Ilmu kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum itu soft skill ya. Jadi soft skill yang memang harus dimiliki oleh siapapun, apalagi di era komunikasi semacam ini. Jadi penting sekali. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, kemudian juga bagaimana sih penerapannya itu yang paling sederhana, yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang menggunakan media sosial ya. Baik itu di WA Group, kemudian juga di Facebook, di YouTube, ataupun di media sosial yang lainnya. Kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi baik, sebelum kita lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Anda yang pertama kali mendapatkan pemberitahuan. Kemudian juga tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi-informasi yang semacam ini ya. Oke, jadi kita mulai. Beberapa waktu yang lalu ada kasus orang yang terbunuh atau meninggal dunia karena komunikasi yang buruk di WA Group ya. Jadi salah paham, kemudian yang satu marah. Nah, nampaknya marah, kemudian di WA Group itu sudah minta maaf, saling memaafkan. Tapi entah kenapa kemudian yang merasa terzolimi, yang merasa ya, si tersangka ini kemudian datang ke rumahnya membawa senjata tajam, kemudian melakukan pembunuhan ya. Nah, ini kan sama-sama jadi masalah. Yang satu kemudian harus kehilangan nyawa gara-gara di media sosial, yang satunya harus masuk penjara karena melakukan pembunuhan. Artinya siapapun di situ dua-duanya akhirnya jadi rugi ya, sama-sama rugi gitu loh. Nah, padahal itu karena media sosial. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada beberapa kasus yang lainnya ya. Nah, intinya begini. Kenapa sih di media sosial itu menjadi penting untuk memiliki kemampuan public speaking, berbicara di depan umum itu? Ya penting supaya orang yang mendengarkan itu atau yang melihat tulisan kita itu jadi nyaman, jadi tenang, jadi adem gitu ya. Orang kan pengennya itu bersosialisasi baik di media sosial maupun di media langsung itu kan gembira, bahagia gitu ya. Nah, tapi kalau contoh ketiga kasus tadi kan nggak jadi bahagia. Ada yang masuk penjara, ada yang meninggal dunia, ada yang jadi tersangka, kan begitu jadinya. Nah, ilmu public speaking penting untuk itu. Kenapa? Karena tadi itu. Nah, karena itu yang perlu kita pelajari di sini adalah sebelum ini ilmu dasarnya ya. Jadi apa sih yang mau kita sampaikan di media sosial itu? Itu harus dipikirkan dulu. Apa? Informasi apa yang mau kita sampaikan ke media sosial? Itu yang pertama. Kita harus tahu dulu gitu ya. Apa itu artinya, apakah akan berdampak terhadap kasus hukum atau tidak, atau sekedar hahihi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kita inginkan ketika audien itu melihat unggahan kita. Kita ingin apa sebetulnya? Apakah kita menginginkan audien itu marah-marah? Ya pasti kalau kita menginginkan audien marah-marah ya jadi nggak bener kan gitu ya. Jadi dampak dari unggahan kita itu apa? Itu yang harus dipikirkan dulu. Tentu saja dampak yang ingin
kita dapatkan adalah kegembiraan di pihak orang lain. Itu yang benar gitu kan ya. Kalau kemudian Anda sudah berpikir saya pingin orang marah gitu ya, saya pingin orang, nah ini sudah nggak benar. Jangan dilakukan karena itu berdampak hukum. Eh, Contoh yang ada dulu, jadi gini, kalau ada keinginan kita supaya orang-orang lain marah mendengarkan apa informasi kita, berarti kita jadi provokator kan begitu ya. Tapi kita mengunggah sesuatu yang membuat orang jadi tenang, jadi senang. Ya yang ringan-ringan saja, kalau memang nggak ada perlunya nggak usah diunggah kan gitu. Tapi kalau kita mengunggah satu humor, dilihat menyinggung orang lain nggak humor itu kan gitu. Kalau ndak netral humornya ya sudah diunggah, orang jadi senang. Nah itu bener gitu loh. Tapi kalau kita mengunggah sesuatu kemudian berharap orang lain marah ke pihak lain, ya jadi masalah. Jadi dulu pernah ada seorang ibu-ibu yang marah-marah gitu ya terhadap salah satu wali kota di Jawa Timur, dan akhirnya berimbas hukum karena ada di situ macam-macam pasalnya ya, kena undang-undang ITE, kemudian juga tidak menyenangkan ya banyak, karena ya bisa jadi fitnah juga karena apa yang kita sampaikan belum tentu benar kan begitu. Jadi itu yang pertama adalah tadi apa yang mau kita sampaikan, kita harus tahu betul apa yang kita sampaikan. Ini fitnah atau data atau fakta gitu ya. Kalau semuanya sudah pasti, ini memang data bener. Datanya dari mana kan kita harus tahu. Datanya harus valid no, bukan asal-asalan ya. Jadi yang dinamakan data itu harus tahu kita. Ini data dari sumber yang terpercaya. Misalkan data dari kementerian ini yang online gitu ya. Data dari pemerintah kota melalui websitenya. Nah itu valid. Tapi kalau Anda dapat data kemudian tidak jelas datanya dari mana, nah ini yang jadi masalah. Karena itu akan menjadi fitnah gitu kan ya. Jadi fitnah. Karena itu kita harus tahu apa yang kita unggah itu. Fitnahkah? Data yang valid? Ya tentu saja harus data yang valid ya. Kita pastikan datanya itu valid gitu ya, nggak ngawur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita unggah itu kita menginginkan orang yang membaca atau mendengarkan itu apa? Marah kah? Kalau kita ingin orang-orang marah berarti kita sudah benar. Jangan dilanjutkan karena sudah kayak gitu mesti nanti akan ada imbasnya. Bisa berdampak hukum juga. Bisa berdampak pada kasus hukum yang harus dijalani oleh pengunggah itu, oleh kita sendiri. Karena itu tadi. Nah, itu semua itu yang paling sederhana ya. Itu yang paling sederhana. Itu adalah ilmu public speaking. Jadi kita pengen audien ngapain kalau sudah mendengarkan apa ini yang kita unggah gitu ya. Satu itu. Yang kemudian yang kedua adalah tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pakai karena itu yang paling sederhana ya. Jadi kapan hari kan ada kasus contoh itu ya, yang ada di Jawa Barat itu. Jadi ada sekelompok siswa yang kemudian saling hina di media sosial gitu ya, saling menghina di media sosial dari SMA ini dengan SMA yang satu tidak jelas dari SMA mana gitu ya. Nah kemudian karena marah akhirnya mencari orang yang nggak jelas, jadi salah sasaran akhirnya, jadi masuk ke SMA lain yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan yang didialogkan di media sosial itu. Kemudian terjadi peristiwa penganiayaan dan akhirnya meninggal dunia padahal nggak ada hubungannya. Nah itu kan yang jadi masalah betul ketika kita mau berkecimpung di media sosial. Artinya apa? Ilmu public speakingnya tetap dipakai ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu jatuh, jangan marah-marah, tidak perlu marah-marah di media sosial. Kemudian juga tidak perlu menanggapi terlalu baper, istilahnya jangan terlalu baper. Karena tadi itu kalau sudah marah nanti jadi masalah hukum kan repot. Yang meninggal nggak tahu hubungannya dengan yang bermasalah itu, kemudian yang bermasalah pun akhirnya masuk penjara ya nggak jelas juga, karena kalau dikatakan balas dendam bukan orangnya kan gitu, tapi sudah kadung meninggal dunia jadi ya harus masuk penjara. Nah itu beberapa catatan tentang bagaimana kita mengantisipasi kasus-kasus hukum yang ada di media sosial. Nah itu pentingnya untuk tetap belajar ilmu public speaking.